Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Hanum, mahasiswi Tarjamah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi struktur sintaksis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam linguistik membagi objek kajian bahasa menjadi 5 tataran. Yang pertama ada fonologi, yang kedua ada morfologi, yang ketiga ada sintaksis, yang keempat ada semantik, dan yang kelima ada pragmatik. Nah, dalam video kali ini insya Allah akan membahas sedikit tentang sintaksis bahasa Arab, yaitu tataran ketiga dalam kajian linguistik. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan struktur sintaksis, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian sintaksis. Menurut para ahli, sintaksis atau dalam bahasa Inggris disebut dengan sinteks dan dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu biniyah, merupakan berasal dari bahasa Yunani yaitu sun dan tatein. Sun yang bermakna serta, dengan, atau bersama, dan tatein yang bermakna menempatkan. Jadi, jika dikaji secara etimologis, sintaksis merupakan menempatkan bersama-sama. Nah, maka muncul pertanyaan, apa yang ditempatkan bersama-sama? Maka dijawab dengan pernyataan di bawahnya, bahwa sintaksis merupakan menempatkan bersama-sama kata-kata atau kelompok kata menjadi kalimat. Nah, jika dikaji secara terminologis, beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai sintaksis. Yang pertama, ada dari Ramlan yang menyatakan bahwa sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Kemudian, ada juga pendapat dari Verhaar yang menyatakan bahwa sintaksis adalah cabang tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan. Dan definisi selanjutnya dikemukakan oleh Miftahul yang mengatakan bahwa sintaksis adalah ilmu yang menjelaskan tentang hubungan fungsional antar unsur yang terdapat dalam frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa sintaksis adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antar kata yang terdapat baik dalam wacana, dalam kalimat, dalam frasa, maupun dalam klausa. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai fungsi sintaksis. Apa itu fungsi sintaksis? Menurut Kri Dalaksana tahun 1993 menyatakan bahwa fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam bahasa. Nah, apa saja fungsi sintaksis? Fungsi sintaksis terdiri dari subjek, predikat, objek, komplement, dan juga keterangan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada, khobar, maf'ul bih, maf'ul tsani, zarf makan, wa zaman. Nah, apa itu subjek? Jadi, subjek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dinyatakan oleh pembicaraan. Kemudian, predikat adalah bagian klausa yang menandai apa yang dinyatakan oleh pembicaraan mengenai subjek. Yang ketiga, objek. Objek adalah bagian kalimat yang berwujud nomina atau frasa nominial yang menghadirkan verba-verba transitif dalam struktur. Artinya, jika verbanya bersifat transitif, maka objek akan muncul. Namun, jika verbanya bersifat intransitif, maka objek tidak akan muncul. Kemudian yang keempat adalah komplement.
Komplement adalah pelengkap objek atau disebut dengan objek kedua. Dan yang kelima adalah keterangan, yaitu pemberi informasi tambahan mengenai waktu atau juga tempat. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai fungsi sintaksis, langsung saja kita perhatikan contoh berikut ini. Ya, dalam contoh ada dikatakan bahwa Said makan roti sendirian. Nah, Said di situ memiliki fungsi sintaksis sebagai subjek, kemudian makan memiliki fungsi sintaksis sebagai predikat, roti memiliki fungsi sintaksis sebagai objek, dan sendirian merupakan fungsi sintaksis keterangan. Atau contoh lain misalnya dalam bahasa Arab, akala Zaidun al-hubza munfaridan. Akala, dia berfungsi sebagai predikat, kemudian Zaidun berfungsi sebagai subjek, al-hubza berfungsi sebagai objek, dan munfaridan berfungsi sebagai keterangan. Contoh selanjutnya, doroba Zaidun al-kalba dorobatan. Doroba berfungsi sebagai predikat, Zaidun berfungsi sebagai subjek, al-kalba berfungsi sebagai objek, dan dorobatan berfungsi sebagai keterangan. Selanjutnya adalah kategori sintaksis. Nah, apa itu kategori sintaksis? Kategori sintaksis adalah jenis atau kelas atau tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Nah, kategori sintaksis ini memiliki banyak jenis-jenis, namun yang sering kemungkinan banyak muncul ada 6 jenis kategori sintaksis. Yang pertama ada nomina atau dalam bahasa Arab yang disebut dengan isim. Kemudian ada verba atau dalam bahasa Arab disebut dengan fiil. Kemudian ada adjektiva atau dalam bahasa Arab disebut dengan sifat, dan adverbia yang dalam bahasa Arab disebut dengan zorof. Yang kelima ada preposisi, dalam bahasa Arab disebut dengan harfu jar, dan yang selanjutnya adalah konjungsi atau dalam bahasa Arab disebut dengan harful athof. Nah, yang pertama adalah nomina atau isim. Nomina atau isim adalah kelas kata yang secara semantik mengacu kepada benda atau sesuatu yang dibendakan. Sedangkan pengertian secara sintaksis, nomina adalah biasanya dapat berfungsi sebagai subjek dan objek dalam struktur gramatika. Nah, jadi kalau dalam sintaksis, nomina ini memiliki dua fungsi, bisa jadi subjek ataupun sebagai objek. Nah, contohnya dapat kita lihat, yang pertama adalah ustazun, yang kedua ada tajirun, dan yang ketiga adalah mun. Nah, ustazun ini nomina yang merujuk kepada orang, yang berarti guru. Kemudian ada tajirun yang merujuk kepada profesi, yang berarti para pedagang. Dan ada lahmun yang berarti daging, yang merujuk kepada kata benda. Kemudian kategori sintaksis yang kedua adalah verba. Verba adalah secara semantik mengacu kepada suatu perbuatan atau aktivitas. Definisinya secara sintaksis, biasanya verba ini muncul pada posisi predikat dalam struktur kalimat. Misalnya, doroba yang berarti memukul, kemudian ta'allama yang berarti belajar, dan qoma yang berarti berdiri. Selanjutnya, kategori sintaksis yang ketiga adalah adjektiva. Adjektiva merupakan kelas kata yang secara semantis menunjukkan makna sifat. Kemudian secara sintaksis dalam struktur berfungsi untuk menerangkan nomina. Contoh adjektiva yaitu qoribun
yang berarti dekat, yang menerangkan tentang tempat atau lokasi. Kemudian katsirun yang berarti banyak, yang menerangkan tentang jumlah. Kemudian ada lazidun yang berarti lezat, di mana menerangkan tentang makanan. Dan ada juga abyadun yang berarti putih, di mana dia menerangkan tentang warna. Kategori sintaksis yang keempat adalah adverbia. Adverbia merupakan kelas kata yang secara semantis menunjukkan keterangan. Kemudian secara sintaksis berfungsi untuk menerangkan verba. Contoh adverbia ini misalnya mutlaqon yang berarti mutlak, kemudian naharon yang berarti pada siang hari, kemudian sobahan yang berarti pada waktu pagi, dan jiddian yang berarti sungguh-sungguh. Kategori sintaksis yang kelima adalah preposisi. Preposisi merupakan kategori kata yang terletak sebelum nomina. Contohnya adalah min yang berarti dari. Misal, minal masjidi, dari masjid. Min di situ berkategori sebagai preposisi dan masjidi sebagai nomina. Kemudian ada ilah yang berarti ke, ala yang berarti atas, an yang berarti dari, dan sebagainya. Kategori sintaksis yang keenam adalah konjungsi. Konjungsi merupakan kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan lain dalam konstruksi hipotaksis dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksi. Misalnya, lakinna yang berarti akan tetapi. Misal dalam sebuah kalimat, hiya jamilatun lakinna kaslan. Dia cantik akan tetapi dia malas. Nah, jadi lakinna di sini berkategori sebagai konjungsi, di mana dia menghubungkan antara dua satuan lain atau lebih. Kemudian ada contoh lain, lamma, lianna, au, ilah, dan sebagainya. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai peran sintaksis. Peran sintaksis merupakan makna gramatikal yang dimiliki oleh struktur makna semantis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Nah, misalnya peran subjek, dia bisa sebagai pelaku, penerima, penderita, alat, dan lain-lain. Kemudian peran predikat, bisa sebagai perbuatan, keadaan, keberadaan, jumlah, dan lain-lain. Kemudian peran objek, bisa sebagai penderita, penerima, tempat, alat, hasil, dan lain-lain. Peran komplement bisa sebagai penderita, alat, dan lain-lain. Kemudian peran keterangan bisa sebagai tempat, waktu, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan materi tentang fungsi, kategori, dan peran sintaksis ini, mari kita lihat contoh sebagai berikut. Kataba at-tilmizu risalatan, yang artinya seorang siswa menulis surat. Nah, kataba dia berkategori sebagai verba, berfungsi sebagai predikat, dan berperan sebagai perbuatan. Kemudian kata at-tilmizu berkategori sebagai nomina, berfungsi sebagai subjek, dan berperan sebagai pelaku. Kemudian kata risalatan, dia berkategori sebagai nomina, berfungsi sebagai objek, dan berperan sebagai hasil. Demikianlah pembahasan materi tentang fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.